Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIM 193104059, kelas Penjaskesrek A angkatan 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi olahraga, rekreasi, dan pariwisata. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan rekreasi yang dipimpin langsung oleh Dr. Ahmad Adil MPD. Yang pertama, olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Sedangkan olahraga rekreasi ialah olahraga yang mengarah kepada aktivitas gerak yang bertujuan untuk kesenangan dan kegembiraan. Biasanya kita dapat menemukan olahraga rekreasi di tempat-tempat wisata. Jenisnya juga semakin bervariasi dari mulai yang berpetualangan sampai dengan yang ekstrim. Menurut sejarah olahraga di Indonesia, olahraga rekreasi merupakan olahraga yang baru muncul. Aktivitas rekreasi dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu rekreasi aktif secara fisik dan pasif secara fisik. Biasanya digunakan sebagai pengisi waktu luang oleh sebagian orang. Olahraga rekreasi dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan kegiatan apa saja. Olahraga rekreasi tidak dibatasi oleh usia, jenis kelamin, dan kondisi seseorang. Olahraga rekreasi dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan tanpa diikat waktu tertentu. Di Indonesia, induk organisasi olahraga rekreasi ini adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau disingkat FORMI. FORMI, Indonesia Sport for All Federation, dan sudah menjadi anggota dari TAFISA, TAFISA, The Association for International Sport for All. Yang kedua, jenis-jenis olahraga rekreasi. Jenis-jenis olahraga rekreasi terbagi menjadi yang pertama, pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Jenis-jenis olahraga yang kedua yaitu olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut: tarik tamban, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, patok lele, dan lain-lain.
Contoh olahraga modern yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang diantaranya yaitu futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arum jeram, airsoft gun, bela diri, trekking, dan lain-lain. Jenis-jenis olahraga rekreasi yang ketiga yaitu permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya, melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawang, dari kardus, permainan petak umpet, engrang, bakiak, tarik tambang, dan lain-lain. Jenis-jenis olahraga rekreasi yang keempat yaitu hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, pebukitan, ataupun kebun. Namun, sebagian juga mempunyai hobi untuk sekedar duduk di pantai untuk menghabiskan waktu luang mereka. Sedangkan orang juga mempunyai hobi untuk mengoleksi barang-barang yang disukai dan memperbaiki atau merapikan barang koleksinya ketika mempunyai waktu luang. Tujuan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang. Karena olahraga rekreasi merupakan sarana pemanfaatan waktu luang, maka dapat disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup. Tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi dengan adanya dua dimensi tadi sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. Yang kedua, sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan karena rekreasi menawarkan kesenangan. Yang ketiga, memperoleh kesenangan melalui olahraga. Cara memperoleh kesenangan melalui olahraga yaitu melalui olahraga rekreasi karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. Yang keempat, sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial, dengan kata lain manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Yang kedua, pariwisata. Pariwisata mempunyai dua sifat yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti
Rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat agar dapat memenuhi keinginan wisatawan. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor, orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya atau residen sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan leisure, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya tetapi tidak mendapat upah atau gaji dari perjalanannya tersebut. Pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan wisata yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lainnya. Matthiasson dan Wali mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen utama, yaitu yang pertama, dynamic element, travel ke suatu destinasi wisata. Yang kedua, static element, yaitu singgah di daerah tujuan. Yang ketiga, consequential elemen, yaitu akibat dari dua hal di atas, khususnya terhadap masyarakat lokal, yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan keluar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Sumber daya pariwisata. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya pariwisata minat khusus. Yang pertama, sumber daya alam. Menurut Damanik dan Weber, sumber daya alam dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam, yaitu yang pertama, keajaiban dan keindahan alam atau topografi. Yang kedua, keragaman flora. Yang ketiga, keragaman fauna. Yang keempat, kehidupan satwa liar. Yang kelima, vegetasi alam. Yang keenam, ekosistem yang belum terjamah manusia. Yang ketujuh, rekreasi perairan, yaitu danau, sungai, air terjun, pantai. Yang kedelapan, lintas alam, trekking, rafting, dan lain-lain. Yang kesembilan, objek menggelitik. Yang ke-10, suhu dan kelembapan yang nyaman. Yang ke-11, curah hujan yang normal, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Van Nel, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain. Misalnya, untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss, mungkin cocok dikembangkan untuk atraksi ski ice. Yang kedua, iklim dan cuaca. Ditentukan oleh latitude dan elevation, diukur dari permukaan air, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya. Yang ketiga, topografi dan landforms. Bentuk umum dari permukaan bumi dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa areal geografis menjadi bentang alam yang unik. Landform
Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah atau benua dengan wilayah atau benua lainnya, sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata. Yang keempat, surface material. Menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak dan sebagainya yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam. Yang kelima, air. Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor. Misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai atau bahari, danau, sungai, dan sebagainya. Sailing, cruises, fishing, snorkeling, dan sebagainya. Yang keenam, vegetasi. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi semua area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan sebagai misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam atau hutan lindung. Yang ketujuh, fauna. Beragam binatang berperan penting cukup signifikan terhadap aktivitas wisata baik dipandang dari sisi konsumsi, misalnya wisata berburu dan memancing, maupun non-konsumsi misalnya bird watching. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang dapat menunjang pariwisata adalah sumber daya alam yang memiliki lokasi geografis yang baik, iklim dan cuaca yang mendukung, letak topografi yang unik, air, vegetasi, flora dan fauna yang menarik untuk dikelola menjadi daerah wisata. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pariwisata, Citos memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang bermanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia, seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, shopping, travel, dan sebagainya. Secara garis besar, karir yang dapat ditekuni di sektor pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, airlines, maskapai penerbangan. Merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah paling besar. Bagi masyarakat lokal, airlines menyediakan berbagai level pekerjaan melalui dari level pemula sampai manajer. Contohnya, agen pemesanan tiket, awak pesawat, pilot, mekanik, staf pemeliharaan, penanganan bagasi, pelayanan makan dan minum di pesawat atau catering, pemasaran, ahli komputer, staf pelatihan, pekerjaan administrasi kantor, agen tiket, peneliti, satpam, sampai tenaga pembersih, cleaning service, dan lain-lain. Yang kedua, bus companies memerlukan manajer sumber daya manusia, agen tiket, agen pemasaran, petugas informasi, pengemudi bus, staf pelatihan, administrasi, angkutan, dan sebagainya. Yang ketiga, cruise companies. Peluang karir terbuka untuk posisi kantor, perwakilan, dan penjualan, agen tiket, tenaga administrasi, penelitian pasar, direktur rekreasi, akuntan, dan sebagainya. Yang keempat, railroad. Diperlukan tenaga pelayanan penumpang, penjualan tiket, tenaga reservasi, masinis, petugas pengatur lalu lintas kereta, mekanik, manajer regional atau wilayah, dan sebagainya. Yang kelima, rental car companies. Diperlukan agen penjualan atau reservasi, agen penyewaan, mekanik, pengemudi administrasi, manajer wilayah atau regional, dan sebagainya. Yang keenam, hotel, motel, resort. Memerlukan tenaga general manager, resident manager, controller, angkutan, manajemen trainee, direktur penjualan, direktur riset, direktur SDM, room clerk, reservasi clerk, front office manager, housekeeper, bellboy,
lobby porter, usher, waiter, waitress, bartender, engineer, dan seterusnya. Yang ketujuh, travel agencies. Memerlukan tenaga administrasi, penasihat travel, peneliti pemasaran, konsultan, akuntan, reservasi, ahli komputer, dan sebagainya. Yang kedelapan, tour companies. Memerlukan tenaga tour manajemen, tour koordinator, tour planner, pemasaran, reservasi, angkutan, agen penjualan, grup tour, spesialis, hotel koordinator, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber daya budaya. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia, serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain. Menurut IGD Pitana dan Iketut Surya di atas, sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. Yang kedua, seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film, dan penerbit, dan sebagainya. Yang ketiga, seni pertunjukan, drama, sandera, tari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi foto, festival, dan event khusus lainnya. Yang keempat, peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. Yang kelima, kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat. Yang keenam, perjalanan atau trekking ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik, berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya. Yang ketujuh, mencoba kuliner atau masakan setempat, melihat persiapan, cara membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan. Yang keempat yaitu sumber daya pariwisata minat khusus. Pariwisata dengan minat khusus diperkirakan akan menjadi tren perkembangan pariwisata ke depan, sebab calon wisatawan telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus, yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan. Beberapa jenis-jenis sumber daya pariwisata minat khusus yang bisa dijadikan atraksi wisata dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, active adventure, petualangan aktif. Parachute, jumping, trekking, off-road, adventure, mountain climbing. Yang kedua, sport, basketball, car racing, Olympic Games, soccer. Yang ketiga, hobi, NTQ, beer festival, craft tour, gambling, videography tour. Dampak dari pariwisata. Dampak dari pariwisata yang pertama yaitu dampak positif pariwisata bagi ekonomi. Pendapatan dari penukaran valuta asing, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata, penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, dampak negatif pariwisata bagi ekonomi. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata, timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat, meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Yang ketiga, dampak pariwisata terhadap lingkungan. Tekanan terhadap sumber daya alam, perusakan habitat kehidupan liar, polusi dan pencemaran limbah lainnya. Peranan olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga rekreasi dari pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang sehingga manusia bisa tetap berproduktif dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga.
Selain itu, olahraga rekreasi berperan penting dalam sosialisasi masyarakat karena dalam pelaksanaannya manusia berinteraksi satu sama lain. Bidang pariwisata dalam kehidupan ini juga memegang peranan penting, di antaranya adalah berdampak pada ekonomi karena pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dari penukaran valuta asing, meningkatkan pendapatan pemerintah, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, dan banyak menyerap tenaga kerja. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.